Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Fahrudin Ahmad, mahasiswa PPG Transformasi batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104080148. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2005, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Min 5 Sukoharjo kelas 5 mata pelajaran fikih dengan materi zakat fitrah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silahkan Mas Lintang yang bertugas memimpin berdoa, teman-temannya dipimpin berdoa bersama-sama. Perhatian semuanya, duduk di tempat, siap, gerak. Berdoa mulai. Baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Anak-anak semuanya mohon berdiri semuanya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah adanya untuk Indonesia Raya. Saraya merdeka, Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak silakan duduk kembali. Oke, semoga dengan nyanyian kebangsaan tadi bisa menambah rasa nasionalisme kita. Anak-anak, Pak Guru ingin mengecek kehadiran anak semuanya. Nanti yang Pak Guru panggil namanya silakan angkat tangan sambil mengucapkan hadir gitu ya. Oke, nomor 1 Abid, 2 Adrel, 3 Askia. Oke anak-anak, sebelum kita belajar materi yang sebentar lagi Pak Guru mau sampaikan, Pak Guru pengen bertanya sesuatu pada kalian. Oke?
Oke, tapi sebelumnya Pak Guru pengen kalian tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Harus semangat. Oke. Kalian pernah lihat tidak ada orang membagikan beras pada malam menjelang Hari Raya Idul Fitri? Pernah? Pernah. Nah, malam-malam membagikan beras. Atau saat bulan Ramadan, ya, ada panitia di masjid itu sedang membagikan beras atau makanan pokok. Ya. Tahukah kalian itu namanya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Zakat fitrah. Iya, betul sekali. Namanya zakat Fitrah. Oke. Baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, nah, tadi udah tahu zakat fitrah. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah penting sekali? Karena dia adalah salah satu rukun Islam. Yang keberapa? Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Nah, berarti sudah siap belajar. Oke, silakan kalian keluarkan buku paketnya dan buku tulisnya. Silakan. Oke anak-anak, tadi salah satu teman kalian sudah tahu bahwa yang dibagikan pada malam hari raya itu adalah berupa namanya zakat fitrah. Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi zakat fitrah. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pada pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat memahami, menjelaskan makna zakat dan ketentuan-ketentuan zakat dengan benar. Apa itu zakat? Ketentuannya bagaimana? Ya, takarannya apa? Dalilnya apa? Dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Silakan kalian melihat video yang ada pada layar LED di depan ini. Silakan kalian amati, ya. Yang tidak mau bersedekah, yuk sisihkan uangnya untuk bersedekah. Ya. Selamatkan tubuhmu dan berikanlah aku rezeki akan ketahanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Tadi kalian sudah melihat videonya tentang zakat. Menarik bukan? Menarik. Menarik? Menarik. Oke, 1, 2, 3. Berbagi, sedekah, zakat. Yuk berbagi. Oke. Dari video yang kalian lihat tadi, ya, kira-kira di Indonesia kan banyak orang kaya ya, banyak orang kaya. Mengapa masih banyak orang kesulitan ekonomi padahal banyak orang kaya? Karena masih banyak orang kaya yang belum atau tidak mau mengeluarkan zakat. Oh ya, betul sekali. Karena barangkali di Indonesia masih banyak orang kaya yang masih belum mengeluarkan zakat. Apakah dengan kita berzakat bisa menyelesaikan masalah, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia? Kira-kira bisa tidak? Ada yang tahu? Ya, Rel? Karena dengan zakat bisa menyalurkan harta dari orang kaya ke orang miskin. Iya, betul sekali. Barangkali dengan zakat itu bisa menyalurkan hartanya dari orang kaya ke orang miskin. Jadi itu sama rata, kemudian
tidak ada gap yang terlalu tinggi antara yang kaya dan yang miskin, karena itu salah satu hikmah dari zakat. Video yang sudah anak-anak lihat tadi, Pak Guru ingin menegaskan kembali poin-poin penting yang ada dalam materi video tersebut. Yang pertama, zakat. Zakat itu berasal dari apa? Ini dari bahasanya itu zaka ya. Zaka artinya adalah apa? Membersihkan. Fitrah artinya jiwa. Berarti zakat fitrah adalah membersihkan jiwa. Nah, lanjut. Oke, dalil perintah zakat ya, dalam surat At-Taubah ayat 103. Bagaimana caranya menimbang zakat fitrah yang benar? Oke, kali ini di Pak Guru kita ibaratkan buku ini, kita ibaratkan sebagai beras. Coba. Nah, kalau misalkan satu rumah itu terdiri atas satu orang, berapa tadi? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Nah, ini berapa ini? Ini masih satu. Dan nanti jarum panjangnya sampai di setengah sini, 2,5 kilogram ya. Ini kita ibaratkan sebagai beras ya. Misalkan ada beras. Loh Pak, kalau misalkan ini ada orang sebatang kara ya, dia itu mau berzakat fitrah, akan tetapi dia membawa kelebihan. Dia membawa zakat itu kelebihan. Misalkan dia bawanya itu 4 kilo. Nah, berarti sisanya itu disebut sebagai sedekah ya. Untuk yang 2,5-nya itu wajib dikasihkan ke salah satu dari 8 asnaf tadi. Untuk yang sisanya tadi, yang 1,5 itu bisa untuk disedekahkan. Itu ya. Oke. Ini kalau satu orang. Berarti kalau dalam rumah itu ada ayah, ada ibu, ada anaknya 4 anak, kemudian ada nenek dan kakek ya. Nenek, kakek. Bagaimana cara menghitungnya? Ini ada berapa dalam satu keluarga? Kita hitung. Ayah, ibu, anaknya 4, sudah berapa? 6 ditambah kakek dan nenek berapa? 8. Ada 8 orang. 8 orang. Satu orangnya bayarnya berapa? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Kita kalikan saja. 2,5 kali 8 berapa? 8 kali 5 40 ya. 8 kali 4 adalah 16 tambah 4 20. Berarti totalnya ada 20 kilogram. Ya, 20 kilogram. Seperti itu ya. Oke anak-anak, tadi sudah Pak Guru perlihatkan video, kemudian ketentuan-ketentuan zakat, dan kita demonstrasikan cara menimbang zakat yang benar. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Yang laki-laki? Tidak. Oke, bisa kita lanjutkan ya? Bisa. Oke. Pak Guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1. Ini sisanya ini kelompok 5. Oke, Pak Guru akan bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik
ya, dengan tema zakat solusi kesenjangan. Ya, nanti kalian kerjakan per kelompok itu soalnya berbeda. Nanti masing-masing kelompok perwakilan 2 orang untuk presentasi ke depan. Oke, siap? Siap. Oke, siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Pak Guru bagikan LKPD-nya. Oke, gimana? Ada kesulitan? Ada ya. Silakan ditulis jawabannya, nanti 2 orang presentasi ke depan. Untuk mind mappingnya nanti bisa kalian gambar di sini. Ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai berarti ini waktunya adalah masing-masing kelompok perwakilan 2 orang untuk presentasi ke depan. Nanti kelompok yang lain silakan menyimak dan bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Oke, dimulai dari kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ya, silakan Asya. Oke, dari presentasi kelompok 1, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan Asya. Apakah kalau makanan pokok masyarakat sagu, bolehkah membayar zakat dengan sagu? Ya, pertanyaan dari Asya, apakah kalau makanan pokoknya masyarakat itu sagu, bolehkah membayar dengan sagu? Boleh, karena dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Ya, jawabannya adalah boleh. Jadi boleh membayar dengan sagu karena sagu termasuk makanan pokok. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kembali lagi ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebutkan syarat-syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama, muslim. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyaksikan hasil diskusi kami. Sebutkan 8 golongan penerima zakat mustahik. 1. Fakir. 2. Apakah dari presentasi dari kelompok 4 ini, dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau bertanya? Oh. Ya, silakan Kaila. Apakah anak yatim itu termasuk golongan yang berhak menerima zakat? Ya, pertanyaan yang bagus dari Kaila. Apakah anak yatim itu termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat atau tidak? Silahkan, Mas Rafi.
Tidak. Tidak. Kalau tidak, katanya Seru. Alasannya apa? Karena ada anak yatim yang kaya dan ada anak yatim yang miskin. Oke, ya. Jawabannya dari Asmawi tidak termasuk karena anak yatim itu ada anak yatim yang kaya, ya. Dia ayahnya kaya raya, kemudian ayahnya meninggal, dia kan anak yatim. Ya, nggak termasuk golongan yang menerima zakat. Akan tetapi kalau anak yatim ya kondisinya miskin bagaimana? Mas Asrofi? Berhak menerima tidak? Ya. Ya, berhak menerima. Kenapa? Berarti dia termasuk golongan yang apa? Dari delapan golongan ini, anak yatim yang tidak punya harta itu masuk golongan apa kira-kira? Masuk golongan? Fakir. Iya, fakir atau miskin. Betul sekali. Jadi, yaitu hasilnya tidak dapat terima kecuali kalau kondisinya kekurangan. Ya, masuk ke fakir atau miskin. Miskin. Oke, dari kelompok 3 ada yang mau menanyakan lagi? Tidak ada? Mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok apa? Selanjutnya presentasi dari kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Silakan kalian simak, apabila ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kalian. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan 5 hikmah atau manfaat zakat. Menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Menjalin persaudaraan dan kasih sayang antar sesama. Mengembangkan harta yang dimiliki. Menumbuhkan rasa syukur atas nikmat. Oke, itu apa presentasi dari kelompok 5 berkaitan tentang manfaat dan hikmah dari zakat fitrah. Dari pemaparan kelompok 5, apakah ada yang mau menambahi atau ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempatnya. Pada hari ini kita bisa ambil suatu pelajaran ya. Ternyata zakat itu banyak sekali fungsinya. Kalau semua orang Indonesia yang beragama Islam mau membayar zakat, sadar akan kewajibannya membayar zakat, insya Allah tidak akan ada yang namanya kesenjangan sosial. Jadi semuanya hidup selaras dan berdampingan. Orang kaya juga mau berbagi dan orang miskin juga mau mendoakan yang kaya. Jadi semuanya berjalan selaras dan berjalan beriringan. Tadi manfaat dari zakat banyak sekali. Bisa membersihkan apa zakat fitrah? Jiwa, ya, membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bisa membantu fakir miskin, bisa memperkecil kesenjangan sosial dari yang kaya dengan yang miskin, bisa membuat kita lebih bersyukur ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa. Oke anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Dari pemaparan kalian dan pembelajaran pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kira-kira apa yang kita dapatkan pada hari ini tadi? Itu pertama apa tadi? Pengertian Zakat fitrah. Kemudian
ada macam-macam zakat fitrah. Kita ambil kesimpulan bahwa zakat itu penting atau tidak? Penting. Sangat penting sekali ya bagi kita semuanya, terutama yang beragama Islam. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Pak Guru ada evaluasi sedikit ya. Nanti soalnya Pak Guru tampilkan di dalam layar. Silakan kamu keluarkan buku tulis kamu. Ya. Keluarkan buku tulis. Nanti ditulis jawabannya saja ya. Waktunya adalah 10 menit. Ya. Kamu keluarkan buku tulis. Ya, Pak Guru tampilkan di sini. Oke anak-anak, silakan kamu kerjakan soal evaluasi. Ada 10 soal, silakan kamu kerjakan. ABC-nya saja. Ini soalnya Pak Guru tampilkan di zakat fitrah dibagi menjadi 2 apa tadi? Fitrah dan zakat. Ya. Kemudian zakat fitrah itu berupa apa? Makanan pokok. Makanan pokok. Kalau zakat mal berupa Harta. Kemudian ada banyak sekali golongan yang berhak menerima zakat. Ada berapa tadi? 8. Yang pertama, Barim, Rikob, Fisabilillah, Mu'alaf, Ibnu, terus amil zakat. Oke, pengertiannya sudah tahu semuanya. Ternyata, ya, gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas mengumpulkan. Oke anak-anak, ada yang belum mengumpulkan? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah semuanya, ini akan kita jadikan bahan evaluasi ya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar zakat ya, zakat fitrah, sebagian kecil zakat mal dan lain sebagainya. Zakat itu sangat penting bagi kita semuanya ya, sangat penting. Ketentuan zakat sudah kita pelajari semuanya ya. Pak Guru punya satu tugas buat kalian ya. Nanti ketika sampai di rumah, kalian bisa bertanya kepada tokoh masyarakat atau takmir masjid atau bisa googling ya. Kamu cari nama-nama lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat. Nama-namanya apa saja? Untuk pembelajaran ke depan ya, minggu depan zakat kita sudah pelajari. Minggu depan kita akan belajar tentang sedekah dan infak ya. Biasanya ada istilah ZIS ya, zakat, infak dan sedekah. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Oke, silakan di rumah dicari materi atau dibaca-baca dahulu materi tentang infak dan sedekah. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kalau misalkan sangat menyenangkan, kamu kasih 2 jempol ya. Nanti kalau Pak Guru bilang, gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan ya. Oke? Sangat. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Oke anak-anak, untuk menutup pembelajaran fikih materi zakat fitrah pada hari ini, marilah kita tutup dengan tepuk jari ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2, tepuk jari 3 kakak, tepuk jari 4 tepuk jari 5.
Tepuk semuanya. Duduk yang rapi, lalu siap berdoa. Silakan Mas Lintang memimpin doa teman-temannya. Perhatian semuanya, duduk di tempat, siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.